Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, dan segenap pengurus takmir Masjid Besar Ar-Rayyan, Perumahan Citra Harmoni, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk ibadah kepada Allah tersebut adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap langkah yang kita langkahkan, gerak yang kita gerakkan menuju rumah Allah ini, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum materi ini kita mulai, maka kami memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, terutama takmir Masjid Ar-Rayyan, atas keterlambatan kami pada kajian di pagi hari ini. Lantaran antrian untuk jadwal berobat panjang, sehingga kami terlambat pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan menunggunya Bapak Ibu sekalian tercatat sebagai amal saleh yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Terakhir materi kita, Bapak Ibu sekalian, kita masih membahas ensiklopedi hari kiamat. Ensiklopedi hari kiamat yang nomor 19. Nomor 19, dan ini belum tuntas. Tanda-tanda kecil kiamat nomor 19. Apa itu? Peperangan melawan orang Yahudi. Mari kita baca ulang dalilnya. Minta tolong fotokopian saya materi. Nah itu ya. Mari kita baca ulang hadisnya. Ada lagi ya, tertinggal di situ. Nah itu ya. Nah, mari kita baca ulang hadisnya. Hadis yang ada di layar yang Bapak Ibu bisa lihat itu adalah hadis bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an.
Diriwayatkan oleh siapa? Kita bisa lihat di catatan kakinya. Riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya 2922. Itu di nomor asli. Sedangkan di cetakan terjemahannya nomor 2473. Mari kita baca hadisnya dari depan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Silakan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita lihat sabda Nabi, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-Yahuda. Silakan. Yang tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Bapak Ibu bisa lihat yang kami cetak dengan warna merah, kami beri tanda garis bawah, itulah yang menjadi tanda-tanda kecil kiamat. Apa itu? Berita Nabi nanti di hari kiamat, kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Baik. Terus bagaimana jalan cerita berikutnya? Nabi melanjutkan sabdanya, fayaqtuluhumul muslimuna hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari. Silakan. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Sampai-sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Kenapa? Karena diperangi oleh kaum muslimin, dibantai oleh kaum muslimin. Jadi Yahudi itu tahu, Bapak Ibu sekalian, nasib akhirnya itu bakal dibantai oleh kaum muslimin. Tahu dia. Mari kita dengarkan jalan cerita berikutnya, hadisnya. Fayaqulul hajaru awis syajaru. Silakan. Tetapi batu dan pohon itu berkata, semua batu, semua pohon, nanti di akhir zaman mereka akan berkata. Berarti nanti benda-benda seperti ini akan berkata, Ustaz. Iya. Batu akan bicara, pohon akan bicara. Ketika orang Yahudi bersembunyi di balik batu atau pohon tersebut. Apa kata pohon, kata batu? Kita dengarkan perkataan mereka nanti di akhir zaman. Apa kata mereka? Ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudiyun khalfi, fata'ala faqtulhu. Silakan. wahai Muslim, wahai Allah, ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia. Kemarilah kalian, bunuhlah dia. Ya. Ternyata Bapak Ibu ada pohon yang tidak taat kepada Allah. Ada makhluknya Allah yang tidak taat kepada Allah. Selain iblis, selain jin, selain syaitan. Ada. Maksudnya jin kafir ya. Karena jin itu ada jin yang muslim. Ada. Ada makhluk Allah yang tidak taat. Siapa itu? Kita dengarkan bagian akhir dari hadis ini. Illal gharqad fa'innahu min syajaril Yahudi. Silakan. Kecuali pohon korban, karena dia adalah pohon Yahudi. Seluruh pohon berbicara, seluruh batu berbicara, menunjukkan keberadaan orang Yahudi. Kecuali pohon gharqad, dia tidak memberitahukan kepada kaum muslimin kalau di belakangnya ada orang Yahudi. Berarti nggak taat kepada Allah ini. Dia mendukung Yahudi. Itu sampai seperti itu saat ada. Makanya saya pernah menjelaskan bulan yang lalu di masjid ini juga, orang-orang Yahudi itu sekarang mereka menanam pohon gharqad, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka tahu nasibnya itu bakal dibantai. Waktu itu kalau tidak salah saya pernah sampaikan, jadi kalau kita mau pergi ke Palestina, ya, mau ke Palestina ini misalnya kalau kondisi tenang ya, mudah-mudahan gencatan senjata ini selamanya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mereka orang-orang Yahudi
memberikan kekuasaannya kepada kaum muslimin Gaza, Palestina, dan mereka tersingkir dari negeri Palestina. Baik, maka mereka tahu kalau nasib akhirnya itu dibantai. Kita kalau ke Palestina itu turunnya selalu pasti di Jordan. Ketika kita turun di Jordan, maka tentunya kita menaiki bis untuk menuju ke perbatasan Israel, ya. Lalu kemudian kita akan mendapatkan kartu kecil visa yang dia terbitkan, kecil sekali kayak KTP begitu, kecil itu. Tetapi nanti diminta lagi sama dia, nggak boleh dibawa, nggak boleh, diminta lagi sama dia. Nah, disitulah kemudian kita diperiksa, lalu keluar dari perbatasan itu menuju naik bis lagi menuju ke daerah Palestina. Nah, lah sepanjang perjalanan dari Jordan menuju perbatasan Israel dan dari Israel menuju ke beberapa tempat, itu orang-orang Yahudi menanam pohon horkon. Pohon horkon tingginya antara 2-3 meter, nggak lebih dari itu, 2-3 meter tingginya. Nggak tinggi seperti pohon palem, ya, atau misalnya seperti pohon kelapa, misalnya, enggak, 2-3 meter, rimbun. Itulah pohon horkon. Dulu sempat ada di makam bagi, pekuburan bagi, lalu ditebang pohon itu. Sempat ada pohon itu. Yang paling banyak adalah di daerah Palestina, sepanjang perjalanan Jordan, dan juga Mesir. Banyak pohon horkon. Baik, kita lanjutkan sekarang. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Total pelajarannya Bapak Ibu sekalian, totalnya ada 8. Kemarin kalau tidak salah kita berhenti di poin nomor 5. Pelajaran yang kelima, itu pun belum tuntas. Apa saja pelajarannya? Bisa dilihat itu di layarnya. Di layarnya, nah itu ya. Nomor 1 pelajarannya, apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita baca tadi adalah sebuah berita gaib. Ya, kan ini bicara tentang tanda-tanda kecil kiamat. Berita gaib. Ya, berita gaib. Kan berita itu ada 3, Bapak Ibu sekalian. Ada berita Nabi itu, yaitu berita-berita yang Nabi sampaikan pada umat-umat sebelum Rasulullah diutus. Umatnya Nabi Lut alaihissalam kaum Sodom, umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang ditenggelamkan dengan banjir yang hebat itu, umatnya Nabi Hud alaihissalam kaum Ad yang Allah timpakan kepada mereka yaitu angin topan, ya. Umatnya Nabi Saleh alaihissalam kaum Samud yang Allah timpakan kepada mereka petir 3 hari 3 malam sehingga mereka mati gosong bergelimpangan. Ini umat-umat ini masa yang lampau sebelum Rasul diutus. Itu juga berita gaib, wajib kita imani. Ada berita gaib, itu berita yang Nabi sampaikan ketika Nabi diutus. Nabi diutus, contohnya Isra Mi'rajnya Nabi, ya. Contohnya Nabi membelah bulan dengan jarinya atas izin Allah. Jari jemari Nabi memancarkan air, ya. Banyak berita-berita seperti ini. Baik, lalu ini juga wajib kita imani. Dan yang penting itu yang nomor 3, berita Nabi yang yaitu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Di zaman Nabi belum terjadi, di zaman kita sekarang belum terjadi, tapi nanti di akhir zaman itu akan terjadi. Apa itu? Banyak. Salah satunya kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Sampai mereka ketakutan bersembunyi di balik pohon dan batu. Semua batu dan pohon akan berbicara, kecuali pohon gharqad. Ini berita gaib. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat itu alasannya yang nomor 1. Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan perkara syariat dengan kemauan beliau sendiri. Apalagi perkara-perkara gaib, surga, neraka, itu gaib itu. Terus kemudian adab kubur, nikmat kubur, bidadari, itu berita gaib ini.
wajib kita imani, sami'na wa ata'na. Jadi pendekatannya harus dengan pendekatan iman, bukan pendekatan akal atau logika. Nah itu ya, baik. Termasuk tentang neraca yang akan Allah siapkan nanti di akhir zaman, sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, yang kata Nabi lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Telaga Al-Kausar, ini berita gaib, gaib semua ini, berita gaib. Sami'na wa ata'na. Baik, itu nomor satu. Nomor dua. Nah itu, lihat di layar itu, nomor dua. Pada hadis di atas dikatakan oleh Nabi, lihat itu kalimatnya. Nabi kan mengatakan, hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Artinya, sehingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Berarti kan konteksnya kita kaum muslimin akan membantai mereka orang Yahudi. Namun Bapak Ibu, nah ini yang menarik ini. Ternyata dalam riwayat lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda. Apa kata Nabi? Ayo saya baca, lihat di layar. Minta tolong Abu Hurairah dibaca yang ada di layar saja. Catatan kakinya nomor 3. Kalau mau dilihat tidak apa-apa. Tirmidzi, lihat catatan kaki. Footnote nomor 3. Terbaca nggak di situ? Nomor 2236. Saya bacakan, siap terjemahannya. Ini redaksi lain ini. Tuqatilukumul yahudu fatusallatuna alaihim hatta yaqulal hajaru ya muslim hada yahudiyun warai faqtulhu. Silakan. Kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian. Ulang lagi. Kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian. Sekali lagi. Kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian. Padahal panjenengan tadi kan mendengarkan hadisnya kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Kalau ini tidak redaksinya, Yahudi akan memerangi kita. Oh itu. Kalau tadi tidak, yang awal kita memerangi Yahudi sampai mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Ini tidak sekarang, Yahudi memerangi kita. Berarti maksudnya apa Pak Ustadz? Kita lihat yang bawah. No itu. Saya bacakan pendapatnya Syekh Albani. Lihat itu di layar. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, itu nama lengkapnya, rahimahullah. Beliau berkata bahwa kedua lafaz tersebut jika digabungkan maka kedua belah pihak akan saling menyerang. Kita nyerang mereka, mereka nyerang kita. Terus begitu, terus saling serang. Ya, hanya saja, nah itu yang paling penting. Hanya saja akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin sehingga dapat mendesak mundur dan membuat kaum Yahudi takluk. Takluk, mereka dibantai sudah. Nasib akhirnya binasa mereka. Nasib akhirnya binasa. Meskipun saling serang. Peristiwa ini, nah ini lanjutannya. Peristiwa ini terjadi pada saat munculnya Dajjal. Loh sekarang Dajjal sudah keluar Ustaz di Gaza? Belum lah. Dajjal belum keluar. Terus turunnya Nabi Isa. Ya. Nabi Isa sudah turun? Belum Bapak Ibu. Belum turun ya. Dan bergabung dengan golongan yang selamat atau golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa nama golongan itu? Diingat-ingat ya. Di layar saya sebutkan itu. Nama kelompok yang mendukung Nabi Isa nanti untuk membunuh, membantai Dajjal, membantai Yahudi. Nama kelompoknya adalah Al-Firqatun Najiyah, atau nama lainnya At-Taifah Al-Mansurah. Itu namanya ya, yang dipimpin oleh Imam Mahdi untuk memerangi dan membunuh orang-orang Yahudi. Loh berarti kalau gitu Ustaz, 3 orang ini hidupnya satu zaman. Iya, Isa, Imam Mahdi, Dajjal. Isa, Imam Mahdi, Dajjal, hidupnya satu zaman. Jadi nanti Nabi Isa bersama Imam Mahdi
Siapa Imam Mahdi itu? Imam Mahdi itu anak keturunannya Rasul yang terakhir, yang akan keluar di akhir zaman. Namanya Imam Mahdi seperti nama Nabi kita, Muhammad. Nama bapaknya Imam Mahdi seperti nama bapak Nabi kita, Abdullah. Bahkan Imam Mahdi nanti yang akan memimpin sholat subuh. Saat Isa itu turun di Masjid Jami Damaskus, Syria. Dia yang akan memimpin. Oh, berarti kalau gitu Nabi Isa jadi makmum. Ya, Isa menjadi makmum. Isa alaihissalam. Loh, berarti kalau gitu kesimpulannya nanti Nabi Isa itu turun gak bawa syariat baru. Enggak, syariatnya ikut Nabi Muhammad. Buktinya tata cara sholatnya ngikuti anak turunannya Rasul yang terakhir, Imam Mahdi. Ya pakai takbiratul ihram, ya sedekap di dada, ya ruku, i'tidal. Karena ini anak keturunan Rasul yang terakhir. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi ini dari keturunannya Hasan. Rasul kan punya 2 cucu, Hasan, Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib. Imam Mahdi ini dari jalur Hasan. Tapi versi Syiah, Imam Mahdi ini dari jalur Husain. Dari jalur Husain. Ya, seperti itu. Dari jalur Husain. Maka ini tentunya pendapat yang salah, yang benar berdasarkan riwayat yang sahih dari jalur Hasan. Akan muncul nanti. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya akan tunjukkan, Bapak Ibu jangan terkecoh dengan video tayangan berikut ini, Bapak Ibu sekalian ya. Apa itu? Kita dengarkan, dan ini marah. Kadang-kadang kita mendengarnya sempat merinding. Mereka menanti-nanti Imam Mahdi. Itu dipikirnya warga Palestina. Padahal Bapak Ibu kita lihat, dan ini mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan tayangan video ini. Seringkali bermunculan di IG Bapak Ibu ya, di IG ya, seringkali bermunculan. Ternyata ini semua adalah tipu daya daripada orang-orang Syiah ya. Disebutkan sebentar. Kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebentar. Nah, ini ya, kita lihat. Kita lihat. Ini adalah tipu daya orang-orang Syiah Rafidah. Kita lihat. Jadi di sini ditayangkan yaitu salam ya Mahdi. Seluruh orang mengucapkan hormat sambil meneteskan air mata. Mereka menanti Imam Mahdi yang bisa menolong mereka di Palestina. Bapak Ibu tahu, ini akal-akalan orang Syiah. Yang dimaksud di sini padahal yang menyanyikan itu orang Syiah. Sekian banyak itu, iya, sekian banyak. Laki, perempuan, tua, muda semua menangis. Bahkan mereka berlumuran darah sambil memberikan hormat. Salam ya Mahdi. Mereka menanti kedatangan Imam. Padahal itu Syiah. Hati-hati. Banyak sekali lagu-lagu Syiah bermunculan pasca tragedi Palestina ini, Gaza. Banyak, hati-hati. Jangan tertipu. Kita mendengarkan aja videonya, nangis kita. Mereka menanti imam yang bisa nolong mereka akan bersama Nabi Isa membantai Yahudi. Padahal ini akal-akalannya orang Syiah, Bapak Ibu sekalian. Ya, hati-hati.
Makanya ini harus diluruskan, harus diberitahu umat bahwasanya ini salah besar. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa lihat hingga akhirnya Isa alaihissalam berhasil membunuh Dajjal di satu tempat namanya Bablud, sebuah desa di dekat Baitul Maqdis, bagian timur Palestina. Desa itu sudah ada sekarang. Matinya Dajjal nanti di tempat itu. Kita lihat, ada pula yang berpendapat peperangan yang dimaksud dalam hadis Abu Hurairah dan Ibnu Umar di atas terjadi sebelum munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa, yang kemudian berlanjut sampai Dajjal muncul, diikuti oleh Yahudi, lalu Isa turun, lalu bergabung bersama barisan kaum muslimin. Di mana ini cerita ini kita dapatkan? Lihat catatan kaki nomor 4, saya tarik ke bawah. Lah itu Bapak Ibu. Silakan nanti bisa dilihat, Google-nya dibuka, judulnya diketik aja Gharqad Pohon Yahudi, yang ditulis oleh websitenya almanhaj.org.id. Baik, kita lanjutkan sekarang nomor 3. Peperangan ini tidak menggunakan senjata api, nggak ada bom-boman, nggak ada. Ya, nggak ada senjata kimia, nggak ada. Jadi nanti orang Muslim memerangi Yahudi, Yahudi memerangi kaum Muslimin karena saling serang, tidak menggunakan senjata-senjata modern, nggak. Tidak ada tank, bom, rudal, nggak ada. Semuanya kembali seperti awal, yaitu dengan menggunakan pedang, panah. Yaitu nanti. Jadi kalau begitu sekarang ini bukan Ustaz ya, bukanlah. Wong masih menggunakan alat-alat modern. Ketika Isa turun, selesai, nggak ada semua itu. Semuanya lenyap dari muka bumi ini. Senjata-senjata modern itu. Sehingga balik seperti awal menggunakan pedang. Ya, nggak ada pistol, tembak, nggak ada. Pedang, panah. Ya, baik. Makanya kita disunahkan untuk belajar memanah dan berkuda. Ya, baik. Kita lanjutkan nomor 4. Hadis di atas merupakan berita gembira bagi umat Islam atas kemenangan kaum muslimin dari serangan musuh yang paling keras permusuhannya terhadap Islam, yaitu Yahudi. Waktu itu ayatnya sudah kita baca ya. Yang intinya coba dilihat catatan kaki nomor 6 itu Quran surat Al-Maidah ayat 82. Bapak Ibu akan dapatkan dalam ayat itu Yahudi adalah orang yang paling keras memusuhi kaum muslimin. Yahudi. Bentuknya apa saja? Lihat itu catatan kaki nomor 6 itu. Panjang sekali, saya tulis semua. Mereka berusaha memurtadkan kaum muslimin. Al-Baqarah 109. Mereka mendoakan celaka jika bertemu dengan kaum muslimin. Sahih Muslim nomor 2164. Bahkan nomor 3 lihat, mereka pernah menyihir Nabi. Orang Yahudi menyihir Nabi. Sahih Muslim 2189. Nomor 4 lihat itu, mereka pernah meracun Nabi. Sahih Muslim 2190. Oh, banyak. Bahkan Bapak Ibu kalau ingin tahu, tidak ada manusia yang paling banyak membantai para nabi kecuali Yahudi. Orang Yahudi itu paling banyak membunuh para nabi. Ribuan nabi dibantai. Kalau nabi aja dibunuh, apalagi muslim di Gaza, Palestina. Ya. Jadi yang paling keras memusuhi orang Islam itu Yahudi. Yahudi itu paling keras permusuhannya dengan kaum muslim. Baik. Sekarang kita lanjutkan nomor 4, pelajaran nomor 4 yang ada di nomor 5. Nah, kemarin itu sampai di sini kemarin bulan yang lalu. Yahudi pasti binasa. Kemenangan pasti milik Islam. Masa depan pasti milik Islam. Ayo mana dalilnya? Islam ini pasti menang. Islam ini pasti jaya. Ayo coba dibuka dalilnya. Catatan kakinya nomor 7. Minta tolong Abu Hurairah. Suratnya surat nomor berapa itu? 9 At-Taubah. Surat 9 At-Taubah. Ayatnya ayat berapa di situ? 33. Terlihat nggak di layar? Kelihatannya ayat 33. Surat At-Taubah ayat 33. Allah berfirman, hafal kok ayat ini. Bahkan para khatib kita sering membaca ayat ini. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda
wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Oh itu. Ini menukil ayat At-Taubah ayat 33. Silakan Abu Hurairah baca artinya. At-Taubah 33. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran Dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama. Ulang lagi kalimat yang terakhir, untuk diunggulkan atas segala agama. sekali lagi, Untuk diunggulkan atas segala agama. Islam pasti jaya. Masa depan pasti milik Islam. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Pasti kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Buktinya ayatnya, Islam ini pasti unggul atas seluruh agama. Lanjut teruskan. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Baik, saya tambahkan lagi. Lihat di layar. Qurannya, suratnya surat Al-Fat. Yang Al-Fat saja. Surat nomor 48. Surat Al-Fat, surat 48, ayatnya ayat berapa di situ tercantum? Ayat 28. Al-Fat ayat 28. Mirip-mirip ayatnya, mirip-mirip. Begini, tapi ujungnya yang beda. Ayatnya mirip seperti tadi, belakangnya tok yang beda. Allah berfirman, Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama. ulang lagi, Agar dimenangkannya terhadap semua agama. sekali lagi, Agar dimenangkannya terhadap semua agama. dan cukuplah Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Islam pasti menang. Nggak usah takut. Ya, tapi tentunya kita tidak boleh berpangku tangan menunggu janjinya Allah itu. Kita harus melakukan upaya-upaya. Lah nanti upayanya nanti kita akan bahas, Bapak Ibu sekalian. Jadi pasti menang. Dalil satu lagi. Coba dibuka Sahih Muslim. Minta tolong, nomornya di situ dilihat. Ada nomor asli, ada nomor cetakan terjemahan. Yang cetakan terjemahan aja 2463 dari Sauban. Sahih Muslim nomor 2463. Nomor aslinya di situ saya cantumkan. Yang bercetak tebal itu nomor asli itu. Nomor 2889. Jadi nanti PDF-nya Bapak Ibu akan dapat semua nanti. Setelah materi ini tuntas seperti biasa PDF-nya saya kirim. Nah di situ saya cantumkan dua nomor asli dan nomor cetakan terjemahan. Silakan dibaca. Dari mana itu dalilnya? Dari sahabat radhiyallahu anhu katanya, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Silakan. sesungguhnya Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepadaku peta bumi secara keseluruhan, Terus, sehingga aku dapat melihat bumi sebelah timur dan barat. aku diperlihatkan oleh Allah peta dunia, peta bumi. Wih. Terus aku bisa melihat ujung timurnya bumi sampai ujung baratnya bumi. Ternyata apa yang terjadi? Wa inna ummati sayabluhu mulkuha ma suwiyali minha. Silakan. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai ke seluruh tempat yang telah diperlihatkan Allah Ta'ala kepadaku. Dan ternyata umatku akan mengalami kemenangan. Islam ini jaya. Allah menunjukkan kepadaku kekuasaan kaum muslimin ini meliputi peta dunia yang Allah tunjukkan kepadaku. Islam pasti jaya. Islam tidak mungkin terpuruk. Allah akan menolong kita Bapak Ibu sekalian. Anda harus yakin. Tapi kita nggak mungkin berpangku tangan nunggu ngenteni yaitu berita yang ada dalam Al-Quran sama Sahih Muslim tadi. Nggak. Harus ada upaya untuk mewujudkan turunnya pertolongan Allah itu. Nah itu nanti sahabat. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Itulah sekarang. Nah ini lihat nomor 5. Namun lihat kalimat nomor 5. Namun kaum muslimin tidak boleh terlena, diam dan berpangku tangan menunggu datangnya kemenangan tersebut. Harus menunjukkan sikap. Bagaimana caranya supaya pertolongan Allah itu datang?
Islam ini akan mendapatkan kemenangan, harus melakukan beberapa tips kiat-kiat. Tak kasih dalil satu lagi supaya sebelum kita baca tipsnya. Coba Abu Hurairah, Al-Qur'annya dibuka lagi. Minta tolong Abu Hurairah. Suratnya nomor 30 Ar-Rum. Ar-Rum ayat 47. Ar-Rum ayat 47. Kita pengen tahu surat Ar-Rum itu surat nomor 30. Ar-Rum ayatnya 47. Ar-Rum 47. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rum 47. Poinnya itu ada yang di akhir itu kalimatnya. Allah berfirman yang bagian akhir. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Silakan terjemahan akhir aja. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Ulang lagi, dan merupakan hak kami di sini Allah. Silakan. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Allah akan menolong orang-orang beriman. Kapan pertolongan itu datang? Ayo perhatikan tipsnya, kiat-kiatnya. Apa kiat-kiatnya? Lihat di layar. Yang A, tips pertama, yang A. 5A. Saya nggak nulis angka 1 nanti daripada panjenengan bingung ya. Kita masih ada di pelajaran nomor 5. Pelajaran nomor 5, tips yang pertama supaya pertolongan Allah itu datang. Mentauhidkan Allah. Harus. Mana dalilnya? Kalau kaum muslimin mentauhidkan Allah, Allah akan menolong kita. Dalilnya, lihat catatan kakinya nomor 8. Ali Imran ayat 151. Kita dengarkan Ali Imran 151. Ali Imran itu surat nomor 3. Ayatnya 151. Sanulqi fi qulubil ladzina. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Terus. Karena mereka mempersekutukan Allah. Itu poinnya. Orang kafir itu dibuat takut. Mereka itu ketakutan ketika bertemu dengan Rasul dan para sahabat lantaran mereka menyekutukan Allah. Ya, makanya Bapak Ibu maaf. Kalau tidak salah bulan yang lalu saya ngisi khutbah Jumat di Masjid Ar-Royan ini. Saya singgung masalah ini. Saya singgung. Bapak Ibu bisa lihat peperangan kaum muslimin. Peperangan kaum muslimin melawan orang kafir. Selalu jumlah kita ini sedikit. Perang Badar dikit tapi menang. Menang. Perang Uhud dikit, jumlah kita dikit. Awal. Kan perang Uhud itu 2 episode. Episode pertama kan menang kita. Episode kedua baru kita kalah karena mereka tidak mentaati perintah Rasul untuk tetap tinggal, yaitu di Jabal Rumah, gunung pemanah itu. Tempat orang, yaitu sahabat Nabi yang diperintahkan untuk yaitu memanah. Jadi snipernya itu diletakkan di gunung itu, snipernya itu. Ternyata mereka lihat kaum muslimin menang. Mereka rebutan harta rampasan perang. Katanya mereka, perang sudah selesai. Kalau kita nggak ngambil, kita nggak kebagian ini. Katanya mereka pemimpinnya jangan. Nggak ada perintah. Jangan turun sebelum ada perintah. Lo gak kumanan. Akhirnya turun. Dimanfaatkan sama orang kafir. Mereka turun, snipernya turun. Mereka berbalik memutar gunung. Diserang dari belakang. Rasul aja sampai rahangnya pecah. Baju besinya Rasul rangkap 2, pecah dua-duanya. Rangkap 2 loh ini, pecah. Itu hebat peperangan Uhud itu, Bapak Ibu sekalian. Episode pertama menang. Jadi perang Badar menang, perang Uhud episode pertama menang, perang Hunain kita mendapatkan kemenangan, perang Khandaq Ahzab menang. Jumlahnya 3.000 melawan 12.000. 3.000 melawan 9. Pokoknya kalah dari jumlah. Tapi Rasul selalu menang. Kenapa? Rasul dan sahabat mentauhidkan Allah. Tauhidnya tegar, seperti bangunan yang kokoh pondasi, tidak melakukan kesirikan. Makanya mereka kalah. Sekarang tidak, Bapak Ibu. Kaum muslimin bergelimang dengan syirik. Kaum muslimin bergelimang dengan pesugihan, perdukunan. Ngalap berkah ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Ngalap berkah, meminta kepada orang soleh yang telah mati. Kuburan-kuburan orang soleh. Tatoyur, tiara, khurafat, tahayul, tiwala, tamimah, syirik semua.
Dan itu dilakukan oleh sebagian besar kaum muslim. Dan mereka menamakan itu adat istiadat. Padahal syirik. Bagaimana mungkin kita bisa menang? Sedangkan persenjataan mereka lebih modern ketimbang kita. Kalah kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, makanya ayo syaratnya mentauhidkan Allah. Tinggalkan, semua ini tinggalkan. Cuman masalahnya kalau kita berdakwah seperti ini, langsung divonis radikal, wahabi, ya garis keras. Ini masalahnya. Padahal ini dakwanya Rasul. Semua Nabi dan Rasul itu dakwanya satu. Apa itu? Mengajak umat mentauhidkan Allah, meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Nah itu. Nomor dua. Apa itu syaratnya supaya pertolongan Allah itu turun? Syaratnya nomor 2, menolong agama Allah. Lu agama Allah kok ditolong? Maksudnya apa? Ayo kita dengarkan ayatnya. Coba surah 22 Abu Hurairah. Surah 22 ayat 40. Surah 22 ayatnya 40. 22 ayat 40. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Itu nanti di bagian akhirnya insya Allah. Allah pasti menolong. Bagian akhir. Silakan. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Ulang lagi. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Kalau kita pengen mendapatkan pertolongan Allah, maka tolonglah agama Allah. Maksudnya apa menolong agama Allah? Lihat di layar itu maksudnya. Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud menolong agama Allah pada ayat tadi, menegakkan siar-siar agama Islam. Ya tolonglah siar-siar agama Allah ditegakkan. Contohnya apa siar agama Allah? Contohnya kalendernya sudah pakai kalender Hijriyah. Itu jangan kalender Masehi. Ya. Jangan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jangan. Tetapi sudah dirubah. Muharram, Safar. Itu siar agama Allah. Allah membuat kalender itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum langit dan bumi tercipta. Itu ada di surat At-Taubah itu. Bayangkan. Tapi banyak rumah-rumah kaum muslimin kalendernya masih pakai produk mereka. Saya juga heran juga. Herannya kenapa Ustaz? Ikut apa itu demo, ikut aksi bela Palestina. Aksi bela Palestina. Ya. Aksi bela Palestina, tapi rumahnya pakai kalender Masehi. Iya, kalender Masehi. Iya. Terus kemudian perilakunya sehari-hari, perilakunya Yahudi. Contohnya apa? Contoh, pamitan sama anaknya, ayo sama Abi, dadah. Cium jauh sama Umi, Yahudi itu. Salamnya orang Yahudi itu dengan jari, kisbai. Sedangkan Yahudi itu dengan melambaikan tangan. Itu hadisnya di situ, Sahih Muslim. Nomornya 2000 sekian. Nanti tak tunjukkan. Sedangkan Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Islam. Aneh. Heran juga saya. Ngelus dada. Lah ya jari ini aksi bela Palestina. Ya boikot ini, boikot ini. Semua diboikot. Setuju saya. Setuju. Karena itu bentuk loyalitas kita untuk membela saudara kita di Palestina. Biar mereka kere sekalian. Setuju saya. Tapi tolong. Jangan berhenti di situ. Produknya Yahudi yang lain tolong juga harus kita boikot. Apa itu? Riba. Riba itu produk Yahudi. Ada di surat Al-Baqarah itu. Riba itu pencetus awalnya Yahudi. Bela Palestina tapi mangan riba. Repot ini. Iya. Itu umrohnya, hajinya dana talangan. Iya. Nanti istilahnya kalau misalnya itu banknya bank syariah ada istilah ujroh. Ujroh. Kalau kita bang konvensional fee, podoai sama asuransi. Jarene aksi bela Palestina, ikut asuransi. Nah asuransi itu kan syubhat. Tolong diingat sejarahnya asuransi dari mana? Siapa yang buat produk itu? Ahlul kitab. Ya tolonglah konsekuen. Itu loh. Jangan produknya dok, perilakunya Yahudi harus diboikot. Termasuk ini tadi. Kalendernya kalender Islam, jangan kalender. Saya tanya sama ibu-ibu, terutama ibu-ibu, kalender di rumah Anda itu Hijriyah apa Masehi? Hijriyah. Hijriyah. Hijriyahnya itu angkanya yang kecil apa yang besar? Hijriyah.
ya kan? Ayo, ya sekalian gitu loh, betul-betul boikot. Ya. Bapak Ibu tahu siapa orang yang pencetus pergi ke makam-makam orang soleh, lalu mereka menjadikan kuburan itu sebagai masjid, tempat beribadah? Yahudi. Yahudi itu orang yang pertama kali mengajarkan, yaitu untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu tinggalkan ini semua. Ya, itu namanya menegakkan siar-siar agama Allah. Terus menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya, menghidup-hidupkan sunnah, menghilangkan bid'ah, amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang nomor 3 tipsnya, mendakwai mereka agar masuk Islam. Kita dakwai. Nomor 4, membantah mereka dengan bantahan yang baik. Ya. Yang nomor 5 yang jika mereka bicara tentang kitabnya, jangan dibenarkan, jangan didustakan. Namun cukup katakan, itu tolong dihafalkan itu yang ada di layar. Jadi kalau mereka bicara dengan kita, dikit-dikit mengatakan, menurut Matius, menurut kitab Lukas pasal sekian ayat sekian atau apapun lah, menurut Paulus, menurut ya seperti itulah, maka diam, jangan didustakan dan jangan dibenarkan, cukup katakan itu. Ayo tirukan saya semuanya, tirukan saya, itu harus dihafalkan. Jadi Bapak Ibu kalau dengar mereka mengucapkan kitabnya, maka Anda katakan kalimat ini, itu yang Nabi ajarkan. Amana billahi, amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Nah itu bisa dilihat ya, catatan kakinya nomor 13 itu Sahih Bukhari, nomornya 1978, nomor cetakan terjemahan. Sekarang yang F. Jangan memulai salam kepada mereka, jangan. Maksudnya memulai salam ya seperti sekarang ini yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, om santi om. Haram. Kenapa? Karena mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Bapak Ibu tahu salamnya orang Hindu, ya Om Santi Om, ya kan seperti itu ya. Tahukah Bapak Ibu artinya? Artinya adalah mereka mengagungkan Tuhan-Tuhan agama mereka. Saya bacakan terjemahannya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat ini terjemahan daripada salam-salam mereka Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat bahwasanya disebutkan salamnya agama-agama mereka. Di antaranya ini ya, ini yang pernah kami sampaikan. Nah ini salamnya agama Hindu, Om Swastiastu. Apa artinya Om Swastiastu? Semoga selamat dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Loh, bayangkan, mengagungkan Tuhan mereka. Luntur akidah kita, syahadat kita luntur Bapak Ibu. Terus agama Buddha, namo buddhaya salamnya. Artinya apa? Terpujilah semua Buddha. Loh, salamnya agama Kristen, salam keselamatan. Maka cukup bagi kita assalamualaikum. Ustadz, lah kalau misalnya saya ini RT, saya ini RW, warga saya ada yang non muslim, apa yang harus saya sampaikan salam untuk mereka? Jawabannya dua. Jawaban yang pertama adalah ucapkan salam Islam saja tanpa salam mereka. Dalilnya di mana? Dalilnya disebutkan, yaitu di dalam Sahih Bukhari. Minta tolong Bukhari nomor asli. Saya nggak bawa nomor asli karena di situ nggak ada. Yang sudah di-download aja. Nomor asli Bukhari nomor 6254.
6.254. Jadi kalau di situ ada warga yang non muslim, kita sebagai pimpinan kita katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu. Cukup itu. Itu jawaban saya yang pertama. Ayo dibaca. Dari mana itu? Usama ya. Usama bin Zaid. Betul. Dibaca dari Usama bin Zaid. Betul. Dari Urwah, dari Usama nanti. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, dan mengatakan kepadaku Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai keledai milik beliau. Stop. Lanjut. Setelah itu di atasnya ada pelana bersulam beludru fadaki. Terus sementara Usama bin Zaid membonceng di belakang beliau ketika hendak menjenguk Sa'ad bin Ubadah di Bani Al-Harith Al-Khazraj. Terus peristiwa itu terjadi sebelum perang Badar. Kemudian lalu beliau berjalan hingga melewati suatu majelis yang di majelis tersebut bercampur antara kaum muslimin, orang-orang musyrik, para penyembah patung, dan orang-orang Yahudi. Wih, Nabi stop dan dalam majelis tersebut terdapat pula Abdullah bin Ubay bin Salul. Stop. Bapak Ibu perhatikan, stop dulu, sebentar dulu. Di situ ketika Nabi mengendarai keledai, Nabi melewati sekumpulan orang. Ada kaum muslimin, sahabat Nabi. Ada orang-orang yang nyembah patung, ada orang-orang musyrik, ada. Bahkan tadi disebut Abdullah bin Salul, tokoh munafik hadir di situ. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, campur. Ya Muslim, Yahudi, Nasrani, penyembah patung, musyrik, Nabi lewat. Bapak Ibu tahu apakah Nabi mengucapkan salam mereka? Tidak. Nabi justru mengatakan sambil mengendarai keledai itu, Nabi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi lewat. Gak pakai ditambahi salamnya Yahudi, salamnya Kristen, salamnya penyembah patung. Nah, siapa di antara panjenengan dan orang di luar Masjid Ar-Royan yang berani mengatakan Rasul intoleran? Angkat tangan. Ayo, berani yang mengatakan, berarti kalau gitu Rasul itu intoleran. Apa ini Ustaz? Rasul itu tidak ada toleransinya. Ayo, kalau ada yang berani, Islamnya batal, meragukan Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau manusia terbaik sejagat alam raya. Coba. Ayo, siapa yang berani mengatakan Rasul intoleran? Nabi hanya mengatakan assalamualaikum, gak pakai salam kebajikan, ada, pakai tante ada. Nggak ada. Terus lanjut. Heran saya, kok dicampur-campur salam ini. Ulang lagi. Ada siapa saja tadi? Abdullah bin Salul terakhir. Terus Abdullah bin Ubay bin Salul dan Abdullah bin Rawaha. Nah itu, tokoh munafik. Terus lanjut. Saat majelis itu dipenuhi kepulan debu hewan kendaraan, Abdullah bin Ubay menutupi hidungnya dengan selendang sambil berkata, terus jangan mengebuli kami dengan debu. Terus kemudian Nabi SAW mengucapkan salam pada mereka, lalu berhenti dan turun. Nah, terus Nabi SAW mengajak mereka menuju Allah. Nah, sambil membacakan Al-Quran kepada mereka. Jadi Nabi mengucapkan salam, lalu mengajak mereka untuk menyembah Allah. Tinggalkan syirik, sembahlah Allah. Oh, coba. Ya, berani kira-kira panjenengan ya, ketua RT ya, terus menyampaikan itu, sembahlah Allah. Allah itu cuma satu, tidak ada trinitas. Berani? Insya Allah gak ditatim RT mana insya Allah. Jadi yang pertama, jawaban saya, yang pertama ya, ucapkan assalamualaikum. Misalnya mereka tidak berkenan, maka jawaban saya yang kedua, ucapkan salam yang tidak mengandung unsur pengagungan kepada mereka, pengagungan Tuhan mereka. Ucapan salam umum, contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selamat malam kepada semua tamu undangan yang hadir. Selamat petang, selamat pagi, atau selamat sore. Boleh. Selamat malam tidak ada unsur doa. Selamat petang tidak ada unsur pengagungan Tuhan. Boleh. Nggak usah ditambahin salam namo budaya, om santi, om salam kebajikan. Nggak usah. Haram.
Tapi hampir pemimpin kita semua mengucapkannya. Ya, baik. Ya, ini caranya. Jangan memulai salah kepada mereka. Jangan. Terus nomor G. Tidak ada toleransi dengan agama mereka. Nggak boleh. Di antara sikap, perhatikan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agama kalian, agamaku. Tidak ada toleransi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Bapak Ibu tahu asal usulnya turunnya ayat lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bapak Ibu tahu asal turunnya itu? Nih, saya ceritakan singkat aja ya. Wah, kalau panjenengan tahu kisahnya, ceritanya horor ini. Kenapa? Jadi ceritanya ada 4 orang kafir Quraisy, 4 orang pentolan kafir Quraisy. Siapa namanya? 1, Al-Walid bin Mughirah. 2, Al-As bin Wa'il. 3, Al-Aswad ibnul Muttalib. 4, Umayyah bin Khalaf. 4 orang tokoh pentolan kafir Quraisy menemui Rasulullah. Bapak Ibu tahu apa yang mereka tawarkan 4 orang ini? Mereka menawarkan toleransi kebablasan. Apa kata mereka? Wahai Muhammad, perhatikan. Wahai Muhammad, daripada kita terus berperang, banyak anak-anak jadi yatim, banyak perempuan jadi janda, daripada terus pertumpahan darah terus, perang terus, ya. Sebaiknya gini aja, sudah, gini aja. Kami akan menyembah Tuhan, tapi syaratnya kamu menyembah Tuhan kami. Enak Inggris. Sudah. Ini namanya win-win solution. Ya. Win-win solution. Ya apa wis? Kami akan mengikuti syariat yang kau bawa, ajaranmu. Tapi kamu dan seluruh pengikutmu harus mengikuti ajaran kami. Enak wis. Jadi gak perang-perangan, gak jadi banyak wanita jadi janda, anak-anak jadi yatim, gak ada. Enak kalau gak ada pertumpahan darah. Itu Nabi terdiam. Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, a'bud. Jadi kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Sampai terakhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kami. Ada yang berani mengatakan Nabi intoleran? Ya, berarti Nabi nggak mau toleransi dalam hal ini. Jelas, saklek. Apa bentuknya? Ini lihat. Di antara sikap yang harus dilakukan seorang muslim sebagai wujud tidak toleransi dengan mereka adalah 1, tidak menghadiri hari raya mereka, nggak boleh. Nomor 2, itu sama kalimatnya, tidak memberikan ucapan selamat hari raya mereka. Tolong ini Desember, jangan pernah mengucapkan selamat Natal. Maaf, saya cuma ngingetkan loh ini, cuma ngingetkan aja. Semua kejadian musibah yang ada di negeri kita, semua hampir rata-rata kejadiannya Desember. Tsunami Aceh, Desember. Situ Gintung, yaitu bendungan yang jebol, menelan ribuan orang meninggal, rumah-rumah hanyut, itu Desember. Terus kemudian Banjarnegara, longsor, ya, Banjarnegara, banyak yang tewas, Desember. Terus apa lagi? Semuanya Desember. Kenapa? Karena di bulan ini banyak di antara mereka melakukan maksiat terang-terangan. Sampai-sampai di surat Maryam, nanti tak tunjukkan ayatnya, surat Maryam, kata Allah, langit itu hampir pecah karena Allah itu marah. Mereka mengatakan Tuhan itu 3, Isa itu Tuhan. Nah, kok kaum muslimin selamat Natal ya, berarti kita meyakini Isa sebagai Tuhan, meskipun itu cuma greetings, ucapan di lisan. Haram. Nggak boleh. Jangan. Hati-hati. Anda harus hati-hati. Ini Desember ini banyak maksiat terang-terangan. Ya, mereka mengatakan Tuhan itu lebih dari 1, Tuhan itu 3. Isa mereka kultuskan. Surat apa itu Ustaz? Ustaz tadi kok bilang langit hampir pecah. Ya, itu karena Allah marah, murka. Suratnya Maryam, surat 19 Maryam. Ayatnya kalau tidak salah, ayatnya
Ayat berapa itu? Suratnya Maryam. Ayat berapa? Ada yang tahu? Ya, ayat berapa? 35. Ya, 35. Coba surat 19. Bukan, ada kata-kata 90 ya? Ya betul, 90 91. Allah Ta'ala berfirman, Maryam 90-91. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Apa itu ucapan yang menyebabkan langit mau pecah, bumi terbelah, gunung-gunung akan runtuh? Ucapan apa? Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih memiliki anak. Padahal Allah itu lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kita lanjutkan. Tukar menukar hadiah pada hari raya mereka, nggak boleh. Tukar menukar hadiah, ya. Tidak menjual sesuatu untuk keperluan hari raya mereka. Jangan menjual untuk keperluan hari raya mereka. Jangan. Termasuk Ustaz nerima orderan kue catering, iya. Nggak boleh. Ibu-ibu usaha catering dapat orderan besar untuk Natalan, ya, sering. Kira-kira dilayani atau tidak? Nggak boleh lah. Sama dengan ta'awanu alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Nggak boleh. Tolong menolong itu dalam hal takwa. Ta'awanu alal birri wat taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam hal takwa dan kebaikan dan takwa. Baik. Jadi nggak boleh. Termasuk Anda usaha galangan. Tiba-tiba ada orang beli. Ya, saya beli ini, beli kayu, beli ini. Kita tanya, bangun di mana, Pak? Ini untuk bangun gereja. Maaf, saya tidak jual. Karena jelas peruntukannya untuk bangun gereja. Jangan. Berarti tukang bangunan diminta untuk bangun gereja. Iya, tolak. Termasuk ojek online. Begitu notifikasinya nyala, diminta untuk acara kebaktian, nganterkan ke gereja, tolak. Saya kan ada kajian ojek online, ya. Itu beberapa kali saya memberikan kajian itu. Yang datang ya para ojek online. Saya sampaikan tolak, nggak boleh. Karena kita tahu kemana itu, minta diantarkan kemana? Oh, ke gereja, nggak boleh. Seperti itu. Karena kita tahu, kecuali kalau nggak tahu. Ya, sebagaimana ada teman-teman kita ojek online, dia nerima gosen, ngambil barang. Ternyata barang diterima, rupanya entah kenapa, itu tempatnya itu agak putus talinya, sehingga dia benarkan. Nah, ketika membenarkan talinya itu, sedikit tersingkap, ternyata dengkul lututnya babi. Untuk dikirim ke restoran. Jadi dari rumah untuk dikirim ke restoran, itu lututnya, dengkulnya babi. Dibuka, astagfirullah, ya apa Ustaz? Ya antum nggak tahu kok. Antum nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau antum tahu, ya karena di situ cuma dikatakan makanan gitu aja. Kalau antum tahu ya jangan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak boleh menerima orderan begini. Ada lagi yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya saya itu memanfaatkan diskon Natalan? Banyak diskon enggak sekarang? Banyak diskon. 50% plus 20%. Ya. Dalam rangka apa? Idul Fitri? Bukan. Dalam rangka Natal. Dan tahun baru. Diskon geden-gedenan. Besar-besaran. Boleh enggak Ustaz saya beli itu dalam rangka memanfaatkan diskon Natalan dan tahun baru? Katanya para alim ulama, kalau memang kita memang betul-betul membutuhkan barang itu dan tidak ada di tempat lain, adanya cuma di situ, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ada di tempat lain, mending yang lain, meskipun nggak ada diskon. Lah itu masalahnya Ustaz, ini kan ratu diskon ini masalahnya Ustaz. Ya, seperti itu. Wong Shopee itu aja nunggu jam 8 malam Ustaz, sama jam 12 siang. Ya, betul itu. Loh Ustaz kok tahu? Dikasih tahu saya soalnya.
Apalagi kalau ada 11, 11, 12, 12. Itu sih dinteni Ustaz. Ini kan ratu diskon, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Maka jangan, nggak boleh. Lebih baik yang lain. Kalau memang itu cuma di situ tok dan Anda harus memiliki, maka nggak apa-apa. Ya, membelinya nggak apa-apa. Bukan karena diskonnya, tapi karena kita butuh dengan barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Hati-hati ini ya, hati-hati yang seperti ini. Nggak boleh. Bertoleransi nggak boleh. Kita lanjutkan. Terus tidak melakukan aktivitas tertentu yang menyerupai orang-orang kafir pada hari raya mereka. Tukar menukar hadiah, pembagian permen gratis, ya, membuat makanan secara khusus, libur kerja dan seterusnya. Nanti tanggal 25 Desember itu tanggal merah enggak itu? Tanggal merah, libur enggak itu? Maka sebaiknya isi dengan aktivitas, bukan menikmati liburan, tetapi isi dengan aktivitas taklim, daurah misalnya. Nah, gitu, nggak apa-apa. Masjid Ar-Royan mengadakan daurah, itu ya, apa bahasanya tentang apa. Jadi isi dengan kegiatan yang bermanfaat, bukan menikmati liburannya. Jangan, ya. Baik, kita lanjutkan. Loh, saya itu nanti tanggal 25 itu rencana ke Taman Safari, Ustaz. Ngapain ke Taman Safari? Mendingan Taman Surga. Ya. Mana Taman Surga? Menuntut ilmu. Daripada Taman Safari, Taman Bungkul, mendingan Taman Surga. Ya. Nomor H, yang H, jauhi bantuan mereka, jauhi bantuan mereka, jauhi. Terutama kalau mereka punya maksud ada udang di balik batu. Bantuan mereka itu untuk menghancurkan Islam, maka jangan diterima bantuannya. Nomor I, menyelisih mereka. Contohnya apa saja menyelisih mereka? Di antaranya adalah, lah itu Bapak Ibu bisa dilihat, dalilnya menyusul aja ya. Yang penting panjenengan tahu, bersikap romantis kepada istri yang sedang dalam keadaan haid. Loh kenapa? Bapak Ibu harus tahu, orang Yahudi itu punya kebiasaan kalau istrinya lagi haid berhalangan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Jadi nggak mau tinggal satu rumah. Kurang ajar Yahudi. Jadi kalau istrinya haid dipulangkan. Nanti kalau istrinya suci dipanggil lagi. Kurang ajar. Lah kita nggak boleh niru kayak gitu. Sebab ada kaum muslimin terutama bapak-bapak, kalau istrinya lagi berhalangan seperti orang nggak butuh. Ya, maka tanamkan romantis. Contohnya Ustaz, Rasul itu kalau Aisyah sedang berhalangan tidur satu selimut. Bahkan maaf. Ini ilmu bukan sesuatu yang tabu. Aisyah dalam keadaan berhalangan, Nabi tetap mencumbu, bukan menjima, mencumbunya. Ya, tetap. Bahkan Aisyah kalau waktu haid itu air yang ada di gelas itu diminumkan kepada Aisyah dulu. Setelah itu bekas bibirnya Aisyah itu dikenakan ke bibir Rasul sambil diputar-putar gelas itu oleh Rasulullah. Romantis Rasul ini. Ya. Suami ibu-ibu apa seperti itu? Itu di awal-awal kami menikah, Ustaz. Setelah berjalannya waktu sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Kasihan ya, kasihan. Ya. Bapak Ibu sekalian, maka sikap romantis. Dua, beribadah tanpa alat musik, nyanyian. Nasrani itu kalau ibadah nyanyi, Yahudi kalau beribadah nyanyi. Kita kalau beribadah jangan nyanyi. Ini semuanya nyanyi. Mau sholat nyanyi, ya. Mau apa semuanya nyanyi. Jangan ditiru. Ya. Nomor 3, sholat dengan memakai sepatu atau sandal. Orang Yahudi itu kalau sholat sembahyang. Yahudi kalau sembahyang nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Bapak Ibu lihat di sampingnya Masjidil Aqsa itu ada tembok ratapan. Saya perhatikan mereka kalau masuk kan ada screeningnya, di screening sudah mereka lari menuju ke tembok ratapan itu tanpa alas kaki, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal. Itu langsung menempelkan pipinya, tangannya, badannya sambil nangis-nangis tembok ratapan. Itu orang Yahudi. Kita nggak boleh niru mereka. Nasrani kalau ke gereja pakai sandal, pakai sepatu dipakai. Kita sesekali memakai alas kaki, sesekali tidak. Makanya Nabi itu sholat terkadang pakai sandal. Ustadz, karena lantainya di zaman Nabi itu bukan kayak di Masjid Ar-Royan, bukan kayak ini Ustadz, lantainya tanah. Ini bukan masalah lantai. Lantai itu tiap tahun berubah-ubah. Dulu di zaman Nabi tanah, terus berkembang menjadi plester ya. Berkembang menjadi
keramik, berkembang menjadi granit, granit berkembang marmer, macam-macam sudah. Berarti setiap tahun, kita nggak tahu 10 tahun lagi lantai ini jadi apa, kita nggak tahu. 20 tahun lagi nggak tahu lantai ini nanti modelnya kayak apa. Berarti bukan soal lantai, soalnya Nabi menyelisihi Yahudi dan Nasrani, karena mereka kalau sembahyang nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Makanya kita sesekali pakai sandal, sesekali pakai sepatu, sesekali tidak. Jangan terus-terusan telanjang kaki kayak seperti ini, jangan. Ya, saya nggak tahu Masjid Ar-Royan boleh nggak sholat pakai sandal di sini. Ya. Saya takut sama takmirnya ini ya. Ya, sholat di rumah, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, pakai sandal ibu-ibu, sepatunya dipakai. Jangan sepatunya ibu-ibu yang heelsnya 7 cm itu, apa itu? Ya, heelsnya ya, itu jangan, ya, yang biasa saja, biasa. Ustaz, ada wanita itu sandalnya itu rata tapi tinggi, ada enggak? Ada ya? Jangan dipakai, nggak boleh. Loh kenapa? Penipuan soalnya, pendek ya pendek. Jangan, dosa nipu, penipuan. Suami saya itu tinggi Ustaz, makanya saya kalau jalan bareng biar gak jeglek gitu loh Ustaz. Makanya apa itu sandalnya saya tinggikan. Enggak. Suami yang benar, suami yang soleh, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, mensyukuri ya, punya istri yang tidak tinggi, nggak apa-apa. Jangan, itu penipuan. Kita lanjutkan. Jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Nomor 5, makan sahur ketika puasa. Saya tanya, Yahudi itu ada puasanya tidak? Nasrani ada puasanya tidak? Hindu Buddha ada puasanya tidak? Tapi mereka tidak mengenal sahur. Yang kenal sahur itu kaum muslimin. Makanya jangan sampai melewatkan sahur. Mereka pakai berbuka, tapi kita yaitu sahur dan berbuka. Seperti itu ya. Makanya jangan sampai nggak sahur. Terus nomor 6, menyegerakan berbuka, tidak menunda. Mereka itu kalau buka ditunda-tunda sampai muncul bintang-bintang. Berarti sudah masuk waktu Isya, itu baru berbuka. Kita begitu matahari terbenam, saya tanya sama Bapak Ibu tolong dijawab. Kita ini berbuka menunggu matahari terbenam atau adzan maghrib? Adzan maghrib atau matahari terbenam? Ya. Puasa itu ada kaitannya dengan adzan atau matahari? Bukankah Allah mengatakan memulai puasa fajar shadiq dan berbukalah ketika matahari? Kan tidak ada di Quran berbukalah ketika mendengar. Selama ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau berbuka patokannya adzan maghrib atau matahari terbenam. Sholat itu ada kaitannya dengan adzan, sedangkan puasa matahari. Ya. Nah, lah terus gimana Ustadz? Nah, saya simpulkan dulu. Bagi kita yang bisa melihat apa ini terbenamnya matahari, karena kita tinggal di ketinggian gunung, bibir pantai, kita bisa lihat apa itu? Apa itu? Sunset, terbenam, sunset. Maka patokannya adalah terbenamnya matahari. Tapi bagi kita yang tinggal di perkotaan tertutup dengan gedung-gedung tinggi, kita nggak tahu terbenamnya, maka ikutilah jadwal waktu sholat wilayah Surabaya dan sekitarnya. Berarti adzan maghrib, nggak apa-apa. Berarti benar tidak yang sudah dilakukan ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, nggak usah takut, ya. Itu. Tapi lihat, mohon maafin, bagi yang tahu, yang tinggal di puncak gunung, begitu matahari terbenam, ufuk merah menebar, ufuk merahnya menebar. Matahari terbenam, merahnya menebar. Bapak Ibu lihat 5 menit atau 6 menit setelahnya semuanya akan adzan. Pegang kalimat saya, kata-kata saya bisa dipraktekkan. Anda tinggal di puncak gunung, Anda lihat matahari itu di luar terbenam, merahnya ufuk itu merah menebar, Anda lihat jam 5 menit, 6 menit setelah itu, maka seluruh masjid-masjid yang ada di bawah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan. Berarti adzan di negeri kita itu diakhirkan. Subuhnya terlalu awal. Karena memakai prinsip kehati-hatian. Gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa, boleh.
Boleh, nggak usah dipermasalahkan. Boleh, nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Terus nomor 7, jangan suka bersiul terus bertepuk tangan. Jangan, karena ini kebiasaannya Nasrani. Dan juga kebiasaannya Yahudi, suka bersiul. Ya. Terus nomor 8, panjangkan jenggot, cukur kumisnya dipendekkan, boleh dikerok, dicukur, boleh ditipiskan, boleh tetap berkumis. Yang dipotong itu yaitu kumis yang menutupi bibir atas, itu yang dipotong. Jadi dia tetap berkumis, boleh, nggak apa-apa. Atau kalau bisa, mungkin yang lain dikerok. Nah, sehingga bersih, nggak punya kumis, boleh. Atau ditipiskan, tetap berkumis tapi tipis, nggak apa-apa. Intinya yang benar panjangkan jenggot, jangan dibalik, kumisnya ditebalkan, jenggotnya dihabiskan. Haram, menyerupai mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik, terus tetap tegar di atas agama Allah. Sekarang kita lanjutkan, kita tutup sesaat lagi, ya, karena waktunya. Perhatikan nomor 6, Bapak Ibu. Nomor 6 pelajarannya, hadis di atas menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah yang telah menjadikan benda-benda mati seperti pohon dan batu dapat bicara. Buktinya semua pohon, batu dapat bicara. Kecuali tadi, yang nggak bicara siapa tadi? Pohon warqat. Ya. Terus nomor 7, hadis di atas menjelaskan warqat yang tidak berbicara sebagaimana lainnya. Ciri-cirinya pohon warqat. Ayo kita lihat ini. Coba lihat catatan kaki nomor 27. 27 catatan kaki. Nah itu. Saya baca di kitab, saya nukil kitab Asyratus Sa'ah, ensiklopedia kiamat menurut sunnah yang sahih. Ditulis oleh Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil, halaman 212 sampai halaman 216, ya. Atau saya ambil juga dari majalah As-Sunnah edisi ke-7 tahun 2006. Cirinya warqat itu ini, cirinya, intinya ini. Silakan diingat-ingat ini ya. Boleh dicatat, boleh tidak, boleh difoto, tapi nanti PDF-nya saya kirim kok. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, pohon warqat ini pohon berduri yang dikenal di Baitul Maqdis, Palestina. 2, B. Abu Hanifah Ad-Dinawari rahimahullah berkata, bila pohon ausaj, pohon berduri dari spesies terung-terungan, buahnya bulat seperti buah age, telah menjadi besar maka disebut warqat. Jadi kalau kecil disebut ausaj, kalau besar itu disebut warqat. Jadi dia ini dari jenis terung-terungan. Warqat ini jenis terung-terungan. Yang C, Ibnul Asir, bukan Ibnu Katsir, Ibnul Asir berkata rahimahullah, jenis pohon besar dan berduri pohon ini berduri. Nomor 4, yang D, di dalam kitab Al-Mu'jamul Wasit juz 2 halaman 650, warqat adalah pohon yang tingginya 1-3 meter, tergolong spesies terung-terungan. Loh, batang dan dahannya berwarna putih, dahannya berduri, bunganya berleher panjang, baunya harum, serta bunganya berwarna putih kehijauan, buahnya berbentuk kerucut dan dapat dimakan. Boleh, bisa. Besar dari apa ini? Yang ini warqat ini adalah pohonnya besar dari spesies tanaman yang memiliki buah, biji-bijian yang dibungkus dengan kulit yang panjang tebal berwarna coklat, mirip buah turi, tetapi berukuran lebih pendek, tumbuh di daerah beriklim panas, serta banyak ditemukan di daerah negeri Mesir. Banyak, warqat. Terakhir, nomor 8. Terakhir, penutup, nomor 8. Hadis di atas menjelaskan bahwa disandarkannya pohon warqat sebagai pohon Yahudi yang akan menjadi tempat persembunyian mereka. Menunjukkan bahwa, nah ini, perhatikan ini, lihat itu yang ada di layar. Ternyata bukan hanya manusia saja yang tidak taat kepada perintah Allah, namun ada benda mati yang tidak taat kepada Allah. Bahkan ada juga yang melakukan hal yang tidak disukai Allah. Contohnya, batu yang membawa kabur bajunya Nabi Musa saat beliau mandi. Pernah dengar cerita ini? Kan orang-orang Bani Israel menuding, kenapa kok Musa itu tidak pernah ikut mandi di sungai? Karena Bani Israel itu kalau mandi campur baur. Laki perempuan di sungai telanjang bulat campur baur.
Ya, makanya kalau ada di pantai atau kolam renang lagi perempuan campur baur, ya ini keturunannya ada Bani Israel. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Terus kita lanjutkan. Kenapa kok Musa itu nggak mau mandi bersama kita? Lalu mereka terdengar omongan berita, maaf. Karena hadisnya bunyinya begitu. Coba Abu Hurairah, saya tidak tega bacanya Abu Hurairah. Antum aja yang baca. Sahih Muslim dibuka, nomornya 290. 290. Sudah dimasukkan semua kitabnya. Masya Allah. Ya, ini secara tidak langsung musir perlahan-lahan. Silakan. Ya. Tenang, sabar, ya. Pasti ketemu istri nanti, pasti. Ya. Kita lanjutkan, ayo. Sahih Muslim 290. Ayo. Dari Abu Hurairah katanya Rasulullah SAW bersabda, isinya Bani Israel biasa mandi telanjang. Terus di tempat terbuka sehingga mereka bebas melihat aurat mereka sesamanya. Naudzubillah min dzalik. Makanya tempat-tempat pemandian, contohnya di mana yang dekat? Pemandian pacet, pemandian air panas. Waduh, campur baur. Mana airnya hijau? Loh Ustaz kok tahu? Dikasih tahu saya. Campur lagi perempuan tempatnya. Ya Allah, airnya sudah butek kayak gitu. Lah ini terus, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya ini, kayak ini. Niru seperti ini, naudzubillah. Hati-hati ya di pantai, campur baur. Jangan. Terus lanjut, silakan, ayo. Tetapi Nabi Musa AS mandi memencil seorang diri. Nabi Musa AS kalau mandi seorang diri, memencil, cari tempat yang jauh. Terus, Karena itu mereka berkata, nah ini, apa kata mereka? Musa tidak mau mandi bersama-sama dengan kita karena dia berpenyakit ada. Terus, yaitu besar buah zakatnya. ya. Pada suatu ketika, Nah, dikatakan mereka sudah ngerasani ini. Karena Nabi Musa AS penyakitnya kena penyakit adat, yaitu besar kemaluannya. Terus lanjut. Ternyata pada suatu ketika Musa AS pergi mandi, lalu diletakkannya pakaiannya di atas batu. nah, Nabi Musa mandi menyendiri ini, bajunya diletakkan di batu. Ternyata Tiba-tiba batu itu hanyut dan membawa lari pakaian Musa yang terletak di atasnya. sehingga Nabi Musa ngejar batu itu dalam keadaan telanjang. Terus lanjut. Musa berusaha mengejarnya sambil berteriak-teriak, bajuku, wahai batu, bajuku, wahai batu. Wahai bajuku, bajuku. Terus lanjut. Karena itu Bani Israel sempat melihat aurat Nabi Musa AS. Bani Israel lihat, ternyata nggak ada apa-apa yang kita katakan, nggak seperti yang kita bicarakan. Terus lanjut. Kata mereka, demi Allah, kiranya Musa tidak berpenyakit apa-apa. Terus. Kemudian batu itu berhenti. Terus. Lalu diambilnya bajunya dan dipukulnya batu itu. Sehingga. Tetapi tubuh Musa telah kelihatan jelas bagi mereka. Terus. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bekas pukulan Musa di batu itu jelas kelihatan 6 atau 7 bekas pukulan. Batu itu sampai membekas. Batu dipukul membekas. Kalau kita mukul batu, kira-kira yang bekas yang mananya? Kalau kita, makanya Bapak Ibu, kekuatan tangannya Nabi Musa itu luar biasa. Pernah dengar cerita malaikat maut ditampar oleh Nabi Musa. Gara-gara langsung masuk ke rumah Nabi Musa, berubah wujud jadi manusia. Lah di situ ada istrinya Nabi Musa, karena cemburu itu ditampar sampai tercongkel keluar matanya. Tampar, keluar. Kekuatan tangannya ini luar biasa. Kita kalau mukul batu, ya kita yang lede ini ya. Ini batunya insya Allah wudu. Ini tidak, batunya yang membekas. 6 bekasan pukulan Nabi Musa alaihissalam. Ya, baik. Oleh karena itu berarti ada benda-benda yang tidak taat kepada Allah. Siapa aja benda itu, apa saja? 1, pohon warqat, nggak taat. Yang kedua, batu yang membawa lari bajunya Nabi Musa, tidak taat, bahkan melakukan perbuatan yaitu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Bukan hanya manusia yang nggak taat, ada benda-benda yang tidak taat kepada Allah. Salah satunya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita.
Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkan Allah sampai ajal menjemput kita. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.